Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPS, yaitu tentang warisan budaya, batik Indonesia dan permasalahan sosial. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang warisan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyang. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Ada beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Contohnya, yang pertama adalah Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Desa Adat Sade, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, Desa Adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Desa Adat Kampung Naga, Tasikmalaya. Yang kelima, Desa Adat Trunyan, Bali. Yang keenam, Desa Adat Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan tradisinya. Contohnya, yang pertama ada Desa Adat Osing, Kemiren Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Yang kedua, Andrea Hirata, juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung, Sumatera Selatan melalui novelnya yaitu Laskar Pelangi. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang batik Indonesia. Batik Indonesia terkenal karena warna dan motifnya. Batik menjadi spesial karena mendapat penghargaan dari UNESCO atau Lembaga Kebudayaan Dunia di bawah naungan PBB sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009. Batik Indonesia memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, motifnya banyak. Yang kedua, bisa menyesuaikan dengan modernisasi. Yang ketiga, perpaduan warnanya unik dan eksklusif. Yang keempat, hampir sebagian daerah menghasilkan batik. Yang kelima, bisa digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan. Yang keenam, selalu rutin diadakan turnamen dan perlombaan batik. Yang ketujuh, kesenian batik mulai digemari para remaja. Yang kedelapan, batik memiliki filosofi atau makna kebijakan. Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil batik yaitu Solo, yaitu Surakarta, kemudian Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang permasalahan sosial. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum,
perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Masalah sosial yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Yang pertama, misalnya yaitu pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, pencemaran udara dilakukan oleh kendaraan yang tidak layak jalan dan pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke udara. Yang ketiga, pencemaran pada tanah terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, rusaknya atau buruknya fasilitas umum. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum, sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, dan pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, dan gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Rumah sakit, apotik, dan puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Nah, seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Yang ketiga yaitu tentang perilaku tidak disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya, di jalan raya terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Contoh, perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus. Kemudian mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan. Kemudian memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih.